Nah, singkat cerita, pulang sholat tarawih. Waktu itu bulan Ramadan, Bapak Ibu. Pulang sholat tarawih, saya ketik di Google, Bapak Ibu. Saya ketik di Google a Bible. Ketika saya ketik di Google a Bible, itu keluar satu ayat. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sedangkan tujuan itu adalah Bapa. Akulah jalan. Jadi, Yesus itu adalah sebagai jalan saja untuk kita ikuti, kita contoh, supaya kita sampai kepada Bapa. Bapa di sini maksudnya adalah Allah, karena Alkitab itu, kitab Kristiani ini adalah aslinya, Perjanjian Baru itu aslinya berbahasa Yunani. Jadi sedikit banyaknya kebudayaan Yunani pasti masuk ke dalam penulisan Alkitab ini. Oleh karena itu terdapat kata Bapa, terdapat kata anak, yang mana di dalam Yunani, dalam kepercayaan Yunani adalah dewa tertinggi adalah Zeus dan memiliki anak yang bernamanya Hercules. Hercules ini adalah setengah manusia, setengah dewa. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, baik, kita kembali ke pokok pengkajian kita, yaitu Yesus ini adalah jalan. Dengan kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus, maka kita akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Darmansyah Agam, yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam. Baik itu yang datangnya dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik, maupun orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kesaksian daripada saudara Effendi Usman, yang mana beliau ini adalah salah satu murtadin yang berasal dari Aceh, yang mana beliau mengatakan berasal daripada Aceh Utara. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, apa dan bagaimana sebabnya beliau menjadi murtad? Nah, di dalam pertemuan kali ini kita akan membahas
tentang murtadnya saudara si Effendi Abraham ini. Dan di sini nanti kita akan menyajikan, kita menggunakan dalil-dalil Al-Quran maupun dari dalil-dalil dari Alkitab ataupun Bible ataupun kitab sucinya kaum Kristiani. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, untuk lebih jelasnya apa yang menyebabkan saudara Effendi Usman ini murtad dan sekarang beliau menjadi evangelis, marilah kita saksikan cuplikan video berikut ini. Nah, singkat cerita, pulang sholat tarawih, waktu itu bulan Ramadan Bapak Ibu, pulang sholat tarawih, saya ketik di Google Bapak Ibu, saya ketik di Google a Bible. Ketika saya ketik di Google a Bible, itu keluar satu ayat. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. La ahadan yadhhabu ilal abi illal bi. Tidak ada satu manusia pun yang bisa bertemu dengan Tuhan, bisa bertemu dengan Tuhan kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Injil Yohanes 14 ayat 6. Bayangkan Bapak Ibu, ketika saya ketik Bible di Google, lalu saya search, saya cari, keluar satu ayat. Tidak ada ayat setelahnya dan tidak ada ayat sebelumnya. Seandainya waktu itu keluar di mana Petrus menyangkal Yesus 3 kali, kita Bapak Ibu tidak ketemu pada hari ini. Saya tidak bersaksi di channel Murtadin Indonesia pada siang hari, pada hari ini, pada kali ini. Seandainya ketika saya ketik Bible di Google, muncul ayat di mana Yudas Iskariot menjual firman, saya juga tidak bersaksi di channel Murtadin Indonesia kali ini. Tetapi luar biasa, muncul satu ayat, Yohanes 14 ayat 6. Ketika muncul Yohanes 14 ayat 6 Bapak Ibu, saya merinding. Ini yang saya cari selama ini. Itu hati dan pikiran saya berkata, ini yang saya cari selama ini. Dan saya teringat waktu saya di pesantren Bapak Ibu, saya baca Quran 6.666 ayat. Sering sekali kami baca Quran di pesantren, tetapi saya tidak pernah menemukan satu ayat pun di mana seorang nabi dan rasul berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahkan Nabi Muhammad SAW, nabi yang saya agungkan waktu saya masih berada di dalam Islam, dalam agama Islam, tidak berkata, akulah jalan kebenaran hidup. Kalau kamu mau masuk surga, harus melalui aku. Nabi Muhammad juga tidak pernah berkata seperti itu. Nabi dan rasul manapun tidak pernah berkata seperti itu. Ada banyak nabi, ada banyak rasul, tetapi waktu saya masih di dalam Islam, 25 nabi wajib saya imani, wajib saya percayakan. Tetapi di antara 25 nabi ini, tidak ada satu nabi pun yang mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan bahasa saya ya Bapak Ibu, dalam penginjilan, tidak bisa satu orang pun masuk surga kalau tidak percaya kepada Yesus. Nah, singkat cerita, pulang sholat tarawih, waktu itu bulan Ramadan Bapak Ibu, pulang sholat tarawih, saya ketik di Google Bapak Ibu, saya ketik di Google a Bible. Ketika saya ketik di Google a Bible, itu keluar satu ayat. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. La ahadan yadhhabu ilal abi illal bi. Tidak ada satu manusia pun yang bisa bertemu dengan Tuhan, bisa bertemu dengan Tuhan kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Injil Yohanes 14 ayat 6. Bayangkan Bapak Ibu, ketika saya ketik Bible di Google, lalu saya search, saya cari, keluar satu ayat. Tidak ada ayat setelahnya dan tidak ada ayat sebelumnya. Seandainya waktu itu keluar di mana Petrus menyangkal Yesus 3 kali, kita Bapak Ibu tidak ketemu pada hari ini. Saya tidak bersaksi di channel Murtadin Indonesia pada siang hari, pada hari ini, pada kali ini. Seandainya ketika saya ketik Bible di Google, muncul ayat di mana Yudas Iskariot menjual firman, saya juga tidak bersaksi
di channel Murtadin Indonesia kali ini. Tetapi luar biasa, muncul satu ayat, Yohanes 14 ayat 6. Ketika muncul Yohanes 14 ayat 6, Bapak Ibu, saya merinding. Ini yang saya cari selama ini. Itu hati dan pikiran saya berkata, ini yang saya cari selama ini. Dan saya teringat waktu saya di pesantren, Bapak Ibu. Saya baca Quran 6.666 ayat. Sering sekali kami baca Quran di pesantren. Tetapi saya tidak pernah menemukan satu ayat pun di mana seorang nabi dan rasul berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahkan Nabi Muhammad SAW, nabi yang saya agungkan waktu saya masih berada di dalam Islam, dalam agama Islam, tidak berkata, akulah jalan, kebenaran, hidup. Kalau kamu mau masuk surga, harus melalui aku. Nabi Muhammad juga tidak pernah berkata seperti itu. Nabi dan rasul manapun tidak pernah berkata seperti itu. Ada banyak nabi, ada banyak rasul, tetapi waktu saya masih di dalam Islam, 25 nabi wajib saya imani, wajib saya percayakan. Tetapi di antara 25 nabi ini, tidak ada satu nabi pun yang mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan bahasa saya ya Bapak Ibu, dalam penginjilan, tidak bisa satu orang pun masuk surga kalau tidak percaya kepada Yesus. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari tayangan video tadi dapat kita simpulkan bahwasanya saudara Effendi Usman ini yang sekarang menjadi evangelis, beliau mengatakan murtad dikarenakan oleh sepulangnya daripada sholat tarawih. Sepulang daripada sholat tarawih, beliau membuka HP, sudah tentu HP Android, dan mengetik Google dan mengetik Bible, dan keluarlah ayat yang terdapat di dalam kitab Yohanes, yaitu pasal 14 ayat 6, yang mana dikatakan di situ, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas ayat tersebut, kita akan membahas dulu apa yang dikatakan oleh saudara Effendi ini, yang mana beliau mengatakan beliau membuka Google dan mengetik Bible. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, ternyata saudara Effendi ini adalah seorang pembohong. Mengapa dikatakan pembohong? Karena jika kita mengutip Bible di Google, pasti yang keluar itu adalah berbahasa Inggris. Sudah tentu yang keluar John 14:6. Dan jika kita mengetik Bible, tidak mungkin keluar ayat terus. Jika ketik Bible, sudah tentu tidak keluar ayat Bible ataupun ayat-ayat yang disajikan Bible. Cobalah Anda ketik Bible di Google, pasti yang keluar bukan ayat. Dan permasalahannya adalah jika kita ketik Bible, yang keluar itu bukan ayat-ayat dalam bahasa Indonesia. Karena Bible itu adalah kitab sucinya orang Kristiani dalam bahasa Inggris. Namun jikalau kita ketik Alkitab, baru yang keluar itu adalah ayat-ayat Alkitab yang berbahasa Indonesia ataupun versi Indonesia. Nah, kemudian tidak mungkin ayat itu muncul sendiri.
Tidak mungkin ayat itu muncul sendiri jika kita hanya mengetik Bible di dalam Google tersebut, pada Google tersebut. Jika pada Google tersebut kita ketik Bible, tidak mungkin keluar ayat Yohanes 14 pasal 14 ayat 6, kecuali kita ketik pasal 14 ayat 6. Itu barulah keluar seperti apa yang disampaikan oleh saudara Effendi Abraham tadi. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, ini sangat jelas sekali bahwasanya saudara Effendi Abraham ini orang yang tidak jujur. Biasanya orang murtad demikian, karena kejujuran itu sangat mahal bagi mereka. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam tayangan tadi telah kita lihat bahwasanya saudara Effendi Abraham mengatakan kita anggap apa yang disampaikannya itu benar, dan kita akan membahasnya, yaitu ketika beliau mengetik Bible maka keluarlah pasal kitab Yohanes pasal 16 pasal 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian Effendi Abraham ini mengatakan bahwasannya jika yang keluar itu adalah misalnya setelah ayat yang tadi disebutkan hanya keluar satu ayat saja, jika keluar ayat yang lain misalnya tentang penyangkalan Petrus, 3 kali penyangkalan Petrus, dan pengkhianatan Yudas Iskariot karena menjual firman, jika itu yang keluar setelah kitab Yohanes pasal 14 ayat 6, maka beliau pasti tidak akan menjadi orang Kristen katanya. Dah pemirsa yang dirahmati Allah, baiklah kita akan membahas, kita kembali ke laptop, ke pokok bahasan, yaitu kita akan membahas pasal Yohanes, kitab Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, cobalah kita perhatikan, kita teliti ayat tersebut. Di dalam ayat tersebut terdapat 2 pribadi. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Aku di sini adalah Yesus. Aku di sini sebagai Yesus. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian ada pribadi yang lain, yaitu Bapa. Jadi akulah jalan. Akulah jalan. Jalan itu maksudnya adalah untuk kita lalui, untuk kita ikuti. Jalan itu gunanya untuk dilalui, untuk diikuti, bukan tujuan. Sedangkan tujuan itu adalah Bapa. Akulah jalan. Jadi Yesus itu adalah sebagai jalan saja untuk kita ikuti, kita contoh, supaya kita sampai kepada Bapa. Bapa di sini maksudnya adalah Allah, karena
Alkitab itu, kitab Kristiani ini adalah aslinya, Perjanjian Baru itu aslinya berbahasa Yunani. Jadi sedikit banyaknya kebudayaan Yunani pasti masuk ke dalam penulisan Alkitab ini. Oleh karena itu terdapat kata bapa, terdapat kata anak, yang mana di dalam Yunani, dalam kepercayaan Yunani adalah dewa tertinggi adalah Zeus dan memiliki anak yang bernamanya Hercules. Hercules ini adalah setengah manusia, setengah dewa. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, baik, kita kembali ke pokok pengkajian kita, yaitu Yesus ini adalah jalan. Dengan kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus, maka kita akan sampai kepada Bapa. Jadi singkat ceritanya, Yesus ini adalah nabi. Jadi jika saudara Effendi Usman ini menyembah Yesus sebagai Bapa, itu sudah salah besar. Seharusnya saudara Effendi ini menyembah Bapa, bukan menyembah Yesus. Jadi Yesus ini adalah seorang nabi. Banyak sekali di dalam Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu adalah nabi. Yesus itu adalah utusan. Yesus mengaku sebagai utusan. Yesus sebagai nabi terdapat di dalam kitab Matius pasal 21 ayat 11. Yang mana di situ berbunyi, orang banyak itu menyahut, inilah dia Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, Yesus mengatakan dia seorang utusan. Ini terdapat dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 30. Di mana di situ dikatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Aku menghakimi apa yang aku dengar dan penghakimanku adil, karena aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi di sini Yesus mengatakan bahwa Dia itu tidak dapat berbuat apa-apa. Dia berlaku adil itu karena atas kehendak yang mengutus Dia. Siapa yang mengutus Dia? Yaitu Allah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu bukanlah Allah. Yesus itu berbeda dengan Allah. Nah, jika banyak terdapat kata Tuhan di dalam Alkitab, itu merupakan salah penterjemahan. Kurios yang artinya Tuhan di dalam bahasa Yunani, namun Lembaga Alkitab Indonesia salah menerjemahkan arti menjadi Tuhan. Ini dapat dilihat contohnya pada kitab Yohanes pasal 4 ayat 19. Kata perempuan itu, Tuhan, nyata sekarang bagi bahwa engkau seorang nabi.
Nah, di dalam ayat ini seorang perempuan Samaria bertemu dengan Yesus ketika perempuan Samaria ini menimba air. Jadi perempuan Samaria ini belum kenal dengan Yesus. Dan Yesus membantu si perempuan ini menimba air. Dan si perempuan ini mengatakan, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Jadi sangat jelas sekali, seharusnya perkataan yang cocok pada percakapan tersebut adalah Tuhan, bukan Tuhan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, untuk memperjelas lagi apa perbedaan Tuhan dengan Allah. Tuhan itu adalah sebutan Sang Pencipta alam semesta ini dalam bahasa Indonesia, yang diadopsi oleh bahasa Indonesia dari bahasa Melayu dan bahasa Aceh. Jadi orang Aceh dan orang Melayu mengatakan kepada Sang Pencipta alam semesta itu adalah Tuhan. Sedangkan Allah itu adalah sebutan Sang Pencipta alam semesta ini di dalam bahasa Arab ataupun bahasa Al-Quran. Ini terdapat dalam surah Toha, terdapat di dalam Al-Quranul Karim, kitab Al-Quranul Karim, surat Toha ayat ke-14, yang mana dikatakan di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innani anallaha la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimus sholah lidzikri. Yang artinya, aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingat aku. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi kembali kepada pokok bahasan yang mana si Effendi tadi mengatakan jika yang keluar itu lebih dari satu ayat, maka dia tidak akan murtad, tidak akan bersaksi di dalam channelnya tanpa ragu. Nah, di sini sangat jelas sekali bahwasannya si Effendi ini dulunya adalah orang yang kurang memahami agama Islam. Dan beliau keluar dari agama Islam mungkin karena tidak tahu, tidak memahami, walaupun dia mengatakan bahwasanya beliau daripada pesantren, namun beliau belum menjadi orang yang paham tentang agama. Beliau mungkin belum mengenal ciri-ciri Allah atau siapa Allah itu. Karena Allah memperkenalkan dirinya, sifat-sifat Allah, kriteria Allah itu terdapat dalam surat Al-Ikhlas. Ayat 1 sampai dengan 4 dan surat Al-Baqarah ayat 255. Itu adalah kriteria Allah di dalam agama Islam. Dengan membaca ayat itu, saudara akan mengenal siapa itu Tuhan, siapa itu Allah. Mungkin waktu saat itu si Effendi belum sepintar sekarang ini. Karena si Effendi ini sekarang sudah pandai berbicara tanpa ada salah sedikit. Kami rasa dia telah digembleng oleh para misionaris. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kembali memang jikalau ketika Effendi ini mengetik
yang keluar hanya jika keluar lebih dari satu ayat, mungkin dia tidak jadi murtad. Memang pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita membaca Alkitab ataupun kitabnya kaum Kristiani itu, jika kita baca satu ayat, memang kurang faham kita. Bacalah dia beberapa ayat. Sama seperti kita membaca Al-Quran. Tak mungkinlah kita baca satu ayat saja. Dia harus kita baca misalnya 2 ayat di awal sebelum ayat yang dimaksud. Lebih kurang 2 ayat di akhir surat, di akhir ayat yang dimaksud. Baru kita paham tujuan dan maksud daripada ayat tersebut. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, si Pendi mengatakan bahwasanya tidak ada keselamatan seperti yang dikatakan Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, katanya. Salah si Pendi. Berarti tidak memahami agama Islam. Jadi sebelum beliau murtad, si Pendi ini belum memahami ajaran agama Islam. Karena kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah, maka masuk surgalah ia. Itu adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Barang siapa di akhir kala mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka masuk surgalah ia. Seperti hadis riwayat Muslim 136 ini. Setiap orang tidak musyrik, setiap orang tidak menyekutukan Allah, pasti masuk surga. Cuman masuk surganya perlu dipahami, jangan salah paham. Jika seseorang berbuat dosa, maka nanti akan dihisap dosanya. Apabila lebih banyak pahalanya, perbuatan baiknya, maka masuk surga. Cuman yang jelas, barang siapa mengucapkan tidak musyrik, yaitu mengucapkan la ilaha illallah, yakin dengan tidak ada Tuhan selain Allah, Allah itu satu, maka wajib masuk surga. Walaupun jahat. Namun singgah dulu sebentar ataupun beberapa tahun sesuai dengan kadar kejahatannya. Namun jika orang kafir, di dalam Al-Quranul Karim dikatakan bahwa orang kafir itu walaupun berbuat baik, mereka adalah sebagai bahan api neraka, hartanya, anaknya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi sangat jelas sekali bahwasanya Yesus itu adalah sebagai nabi. Maksudnya akulah jalan, itu maksudnya adalah sebagai nabi. Karena Yesus juga berkata di dalam kitab Matius pasal 7 ayat 21, bukan setiap orang berseru kepadaku, bukan setiap orang yang memanggil kepadaku Tuhan, Tuhan, yang masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, di sini sangat jelas sekali bahwasannya di ayat tersebut Yesus mengatakan, kembali kita tegaskan bahwa Tuhan di situ sebenarnya Tuhan. Bukan setiap orang yang memanggil
diriku Tuhan, Tuhan, maksudnya Tuhan, bukan Tuhan. Karena seperti awal kami katakan tadi bahwasannya Lembaga Alkitab Indonesia itu salah menerjemahkan arti. Jadi bukan setiap orang manggilku Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, di sini perlu kami tegaskan di sini kembali bahwasanya Yesus itu di sini ada dua pribadi, Yesus dan Tuhan, Yesus dan Bapa. Kembali tegaskan Yesus dan Bapa ini tidak satu pribadi, karena Yesus di bumi dan menunjuk Bapa yang di surga, Bapakku yang di surga. Jadi ini adalah pribadi yang berbeda. Yang masuk ke dalam kerajaan surga itu, kata Yesus, adalah orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi kembali, ayat ini sangat jelas sekali mengatakan bahwa Yesus itu sebagai nabi. Yesus menyampaikan ajaran-ajaran yang merupakan kehendak dari Bapa. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, satu lagi sebagai kata penutup, Yesus dan Bapa itu ataupun Allah itu bukan satu pribadi. Karena di dalam kitab Markus pasal 16 ayat 19 dikatakan, setelah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Yesus ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Nah, jadi Yesus ini berbeda dengan Allah. Yesus setelah di surga duduk di sebelah kanan Allah. Nah, jika ada yang duduk di sebelah kanan Allah, sudah tentu ada yang duduk di depan Allah, ada yang duduk di sebelah kiri Allah, ada yang duduk di belakang Allah, kan begitu. Duduk di sebelah kanan Allah. Nah, jadi Yesus dan Allah itu berbeda. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, perkuat dan perteguh terus keimanan kita di dalam agama Islam. Karena hanya agama Islamlah agama yang paling benar. Tidak ada agama yang benar selain agama Islam. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, berhati-hatilah jika Anda didekati oleh orang-orang yang tidak Anda kenal dengan membawa pemahaman yang tidak Anda kenal. Anda cek dan dicek. Karena jika hanya satu ayat yang disampaikan, itu tidaklah mencukupi bahwa ajaran tersebut benar, seperti yang dialami oleh Effendi. Kemungkinan besar beliau didatangi oleh misionaris karena kurang pemahamannya tentang agama Islam, maka keluarlah ia dari agama Islam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, hanya inilah dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.